Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi bosku dengan episode channel Wondis. Mudah-mudahan para bosku selalu diberi kesehatan dan selalu dilancarkan rezekinya, amin. Oke bosku, kali ini kita akan membahas masalah apakah penting untuk kolam ikan gurame itu airnya mengalir terus, karena sering sekali banyak pertanyaan dari bosku itu airnya itu apa buat mengalir terus ya. Mungkin karena melihat kalau di sini tuh air kan pas saya setiap kali bikin video itu airnya mengalir. Maka dari nanti akan kita jelaskan apakah penting untuk ikan gurame itu air mengalir terus atau tidak. Tapi sebelum itu bosku, tolong dibantu klik subscribe-nya, bunyikan loncengnya agar bosku bisa mengikuti video-video terbaru dari kami. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan matur suwun, terima kasih. Ini kebetulan kita juga lagi bersih-bersih bosku, soalnya kolamnya itu sudah banyak sekali tumbuh-tumbuhannya waktunya bersihin. Jadi sekalian ini pas waktunya dibersihkan sama Pak Maji. Terus berbicara masalah pengairan itu mungkin ya karena bosku sering lihat itu setiap kali saya bikin video itu kan air itu selalu mengalir terus. Padahal itu sebenarnya enggak seterusnya bosku ya. Jadi kita itu paling mengairi, nah ini sudah mengalir. Itu berasal dari satu pompa air bosku. Nah, ini. Bisa buka naga Maji. Tolong buka naga Maji. Anu sanyo. Ya. Pak Anjlite. Dari satu pompa air ini saya pecah, ini yang 2 dim setengah, 2 dim. Jadi hanya pompa air yang listrik 2 dim itu saya pecah menjadi 4 kolam. Jadi sudah bisa mengatasi untuk mengairi 4 kolam. Soalnya tidak seterusnya, paling ya saya nyalakan 1 jam, maksimalnya 2 jam ya, seperti ini. 1, 2 itu kolam yang itu. Terus ini ada, nah ini juga dari sanyo yang 1 itu. Jadi cuman untuk menambah saja, enggak seterusnya. Nanti ya paling 1 jam 2 jam itu nanti sudah saya matikan. Yang tujuannya itu kalau kita nambah air itu yang jelas untuk menambah oksigen bosku. Kalau yang kolam yang satunya itu, kalau yang itu memang khusus saya carikan sanyo yang di bawahnya ini, jadi itu 1,5 dim, makanya dapat untuk 1 kolam. Nah, itu untuk 1 kolam itu airnya mengalir paling sekitar 2 jaman bosku. Nanti kalau sudah 2 jam kita akan matikan. Jadi intinya itu kalau untuk ikan gurame tidak perlu air itu mengalir terus. Airnya itu ya mengalirnya 1 sampai 2 jam, yang tujuannya untuk
menambah oksigen. Beda dengan mungkin dengan di daerah-daerah yang pengairannya itu dari sungai, mungkin di daerah pegunungan itu bisa mengalir terus, ya tidak apa-apa, mungkin ya lebih bagus. Tapi kalau untuk daerah saya itu, jangankan untuk mengairi kolam, untuk sawah itu saja pengairannya sudah dibagi. Makanya kita tetap memakai pompa air dari listrik itulah. Itu ya, kalau dinyalakan terus nanti ya habisnya itu kebanyakan, bosku. Jadi paling kita 1 jam 2 jam nanti kita matikan untuk menambah oksigen, karena ikan gurame itu ikan air tenang, bosku. Jadi tidak perlu itu aerator apa air mengalir terus, itu tidak perlu. Tapi kalau memang daerahnya itu daerah sungai, pengairannya mudah, ya bisa saja nanti ditambahkan air terus, tidak masalah. Cuman kalau seperti daerah saya ini, untuk mengambil air itu kan kita perlu biaya, makanya kita cuman ngerojoknya 1 jam atau 2 jam. Soalnya dari sifat gurame puni sendiri itu adalah ikan yang termasuk jenis ikan yang di air tenang, tidak perlu aerator jenisnya. Terus pengalaman lagi, dulu itu pernah saya airin dari sungai, bosku. Waktu itu air masih mudah, jadi 1 kolam yang ini ada gubuknya ini. Itu dulu pernah saya airin dari pengairan sungai. Padahal itu sudah saya kasih sarangan. Jadi tujuannya itu biar ikan yang dari luar itu tidak masuk ke kolam. Tapi ternyata mungkin masuknya itu apa waktu masih telur. Jadi kemasukan ikan dari sungai. Ya lumayan banyak. Makanya malah tidak jadi nantinya. Soalnya makannya yang jelas nanti bisa mengganggu makan daripada ikan gurame sendiri. Sedangkan ikan-ikan yang jenis masuk dari sungai itu pertumbuhannya cepat, makannya cepat. Jadi ikan yang asli dibudidayakan, ikan gurame itu kalah nanti makannya. Makanya sekarang sekalian tidak saya airi dari sungai sama sekali. Jadi semuanya tergantung dari pompa air listrik ini. Dalam 1 hari 1 sampai 2 jam. Jadi untuk para bosku yang kemarin bertanya, mudah-mudahan ini menjadi jawaban bahwa gurame itu adalah jenis ikan air tenang. Jadi tidak perlu untuk mengairi terus ataupun dikasih alat-alat aerator apa-apa biar air bergerak terus, tidak perlu. Jadi mudah sebenarnya budidaya ikan gurame itu. Yang penting airnya itu tidak sampai polusi, benar-benar polusi. Kalau tiap hari kita tambah 1 sampai 2 jam kan airnya selalu ada air baru yang masuk. Tidak terus-terusan, cuman ya 1 sampai 2 jam itu. Jadi lebih mudah lagi untuk kita budidaya ikan gurame. Tidak terlalu rumit, tidak membutuhkan air yang masuk terus-menerus atau air mengalir. Jadi intinya itu kalau bisa dibuat mudah, kenapa dibuat rumit? Kalau bisa dibuat murah, kenapa dibuat mahal gitu, bosku? Jadi kita tidak perlu tambah biaya pakai macam-macam alat biar air itu bisa bergerak, bisa mengalir seterusnya. Yang kita butuhkan adalah yang penting kita bisa menambah air itu dalam 1 hari 1 sampai 2 jam pakai pompa air listrik ini. Karena pada intinya ikan gurame itu adalah ikan yang tidak membutuhkan air mengalir terus-menerus. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi sharing bagi para bosku, bisa menjadi pengalaman bagi para bosku semua. Dan ternyata kita dalam budidaya ikan gurame itu mudah, tidak sulit, murah, tidak mahal untuk biaya-biaya yang menyangkut masalah pengairan. Oke bosku, sementara itu saja sharing-sharingnya, mudah-mudahan ada manfaat dan gunanya. Akhirnya saya akhiri, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.